Halaman 23. Halaman 23. Penjelasan itu. 23 di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukur ala nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa yaktanim ayyamal hadasati wa anfawana syababi kama qila bi qadaril tati tudo ma tarumu kaman romal munalailan yakumu wa yaktanim, dan harus mengambil keuntungan siapa para pencari ilmu ayyamal hadasati, di hari-hari masa muda. Ayyamal hadasati, di hari-hari masa muda. Wa anfawana syababi, dan awalnya jadi pemuda. Sama seperti kila diucapkan biqadaril kati tuto matarum, biqadaril kati, dengan ukuran kepayahan. Tuto, akan dikasih kamu ma, pada sesuatu, tarumu, yang mencari kamu. Paman Roma, paman maka siapa orang Roma yang mencari, siapa man almuna, pada cita-cita. Lailan, di waktu malam. Yakumu, berdiri siapa man. Udah segitu aja. Waya gatanim wa isin wa huruf atap yatanim kalimat fil mudhari matut pada sebelumnya harus jazm, karena jazmnya sukun, panggilnya kembali ke lafaz dharibul ilm. Ayyama dzarf zaman, ayyama mudhaf al hadasati mudhafun ilaih harus nasab, harus jar karena jarnya kasodor. Wa an bawana syababi mautu pada lafaz ayyamal hadasati. Al-bawana mudhaf asyabab mudhafun ilaih tamakil biqadaril kati, di huruf jar qadari majrur. Sejumlah jar majrur ta'alluq pada lafaz tu'ta ma'ahor. Tu'ta fil mudhari majhul harus meriba, harus fil mudhari majhul, tidak ada yang mereka roba, tapi tetap harus roba. Tanda robanya duma muqaddarah, alif maujudah dari apata. Naibul fa'ilnya lafaz anta, ma isim mausul mabni sukun malasab jadi maf'ul tarumu fil mudhari. Tidak ada yang mereka roba, tapi tetap harus roba. Doma dohir fa'ilnya lafaz anta. Paman, kabar sehat. Man kalimat isimon, syarat jazm menjazmkan dua fi'il, satu fi'il syarat man, dua fi'il syarat man. Roma fi'il madi mabni fatah dohir, fa'ilnya kembali ke lafaz man. Jumlah fi'il fa'il, mahal jazm jadi fi'il syarat man. Almuna jadi maf'ul dari lafaz Roma. Sunasal fatah dohir, lailan dzarf zaman, yakumu fi'il mudhari. Udah segitu aja dulu, udah ketahuannya nih. Bagi yang suka belajar di Kobong mah tahu kalimat yang dibaca tadi. Cuman sayangnya yang tidak belajar, bacaannya itu gak punya ketetapan. Maka saya selaku pengurus di sana mempunyai cita-cita agar anak-anak yang tinggal di pesantren itu
dia akan bisa baca huruf Arab walaupun tidak ada harakat domah, fathah dan jer. Karena itu adalah untuk menggali kalimat-kalimat Al-Quran yang kalian baca setiap hari. Yang saya hormati Bapak Kepala Ibu Sekolah, yang saya hormati para Dewan Guru, alhamdulillah sudah ada orang tua kita, Bapak Andi, juga guru-guru yang lainnya, para ustadz. Mungkin yang nggak hadir sekarang, Bapak dan Ibu guru, mungkin ya mengerjakan sesuatu di rumah dulu karena masing-masing punya jadwal sendiri. Yang saya hormati juga yang Allah muliakan, anak-anak, para pencari ilmu yang ada di dalam wadah Hudatul Ummah. Mudah-mudahan kalian semuanya pada sehat-sehat. Sehat, alhamdulillah. Beberapa hari bahkan bulan yang lalu kita istirahat dulu, libur dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi umur, sehat lagi, nggak ada yang hilang satu juga ya. Nah, anak halu nggak ada yang hilang, nggak ada yang korban, nggak ada ya. Alhamdulillah karena Mahaji mendengar ketika bulan puasa kalau nggak salah itu ada kecelakaan di Jalan Cipali. Ternyata beberapa yang tewas, di antara lain ada tahfidz Quran, kakak dan adik. Pak Haji ingat, mudah-mudahan anak HU semuanya pada selamat. Alhamdulillah dikabul oleh Allah doa kita, sehingga pada hari ini kita sudah ikut kembali, berjumpa kembali, bertatap muka kembali, belajar kembali. Kemudian mari kita petik bulan puasa yang pada saat itu kita melaksanakan atau menunaikan ibadah puasa. Tujuannya buat apa? Satu, tujuannya diantara lain kita menunaikan kewajiban dari Allah, karena seorang muslim harus menunaikan ibadah puasa, karena ibadah puasa adalah salah satu daripada rukun yang 5, betul? Yang kedua, di dalam ayatnya itu ujungnya ada kata-kata la'allakum tattaqun, yang bunyinya mungkin ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Allah mewajibkan puasa bukan kepada kita aja, bahkan umat-umat yang sebelumnya juga diwajibkan. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, supaya manusia yang berkatayangan di alam dunia ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tujuan puasa, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tingkatkan segala perilaku kita. Yang buruk kita sedikit-sedikit keluarkan, yang bagus kita ambil. Di antara lain, kalian nih anak-anak laki-laki nih, sambil kita menjemur badan dengerin Mahaji mau ngomong. Tingkatkan kualitas kita sebagai anak HU, anak Hudatul Ummah. Di antara lain ya akhlaknya berubah, kita mah yang tadinya buruk jadi bagus, jadi baik. Yang tadinya tidak disiplin harus disiplin. Apapun. Sekarang lihat listrik,
Listrik nih, lampu listrik bisa nyala sampai sini. Kenapa? Karena disiplin. Salurannya itu disiplin. Kalau tidak disiplin, mungkin apa yang akan terjadi? Di samping korslet bahkan kebakaran. Tapi kalau disiplin mau sampai manapun juga tetap berhasil terang. Jadi apapun juga harus disiplin, harus diatur. Sekarang belajar, apalagi belajar yang iblisnya itu banyak, supaya manusia-manusia itu bodoh. Jika manusia udah bodoh, gampang iblis menggelincirkannya. Tapi kita bertahan, kita diciptakan oleh Allah, disuruh pilih mau bahaya atau mau selamat, itu tergantung pemilihan kita sendiri. Jika kita disiplin hidup, insya Allah akan menyelamatkan kita. Jika tidak disiplin, ya Allah tidak bertanggung jawab, karena sudah memberi pelajaran dan memberi jalan yang terang. Hadirin, anak-anak ya Haji banggakan. Di sini wayajtanim ayyamal hadasah wa anfawana syabab. Kalian masa-masa muda. Mahaji kalau di kampung suka mengatakan di dalam kitab ilmu nahwu itu ada kata-kata ropa, ada kata-kata nasab, ada kata-kata jer, ada kata-kata jajem. Itu perilaku kalimat. Perilaku manusia itu ada ropa, artinya ropa itu tinggi, ada nasab, artinya sedang, ada jer, artinya rendah, ada jajem, artinya mati. Kita ini waktu sekarang ini waktu jadi pemuda, berarti waktu kuat-kuatnya, cerdasnya, kemudian pikirannya masih normal, belum memikirkan utang segudang, ketenangannya. Jadi di masa-masa muda ini adalah masa-masa yang paling kuat untuk memikirkan sesuatu sebelum datang jadi orang tua. Bahkan di dalam hadis, Faktanim komsan kobra komsin, ambil, cari keuntungan yang 5 sebelum datang yang 5. Yang 5 kita ambil sebelum yang 5 datang, walaupun tidak mengambilnya. Satu, yang pertama nih, ambillah sebagai keuntungan di waktu masa-masa muda ini sebelum kedatangan hari tua. Inilah salah satu keuntungan buat kalian. Tidak memikirkan sesuatu kecuali yang kita pikirkan hanya pelajaran. Disuruh guru tiap hari memikirkan pelajaran, disuruh orang tua tiap hari memikirkan apa? Pelajaran, supaya orang itu bukan banyak isi perutnya, tapi yang dimaksud adalah banyak ilmu pengetahuannya. Dengarin Reski. Diam. Ambil salah satu keuntungan di antara lain adalah waktu muda ini adalah salah satu keuntungan sebelum datang waktu tua. Menghaji aja di usia sekian tahun, sekarang mau belajar lagi, masuk TK gak bakalan ada yang nerima, masuk MTS gak bakalan ada yang menerima. Cana emang aja enggak, gue haji ini nggak diterima karena bukan masa-masanya. Ya apa yang harus
dilaksanakan pada saat ini. Ya ini adalah penghasilan waktu muda, waktu dulu Mang Haji belajar dari MI sampai KMTS SMA dan selanjutnya, kemudian sekarang ya mengamalkannya dan memberitahukan kepada kalian semua. Mang Haji udah berpengalaman, di antara lain banyak teman Mang Haji bukan ratus bahkan ribu kali, nggak di Jawa Barat, nggak di Jawa Tengah, di Jawa Timur, hanya di luar negeri terkenal. Ini bukan sedikit, di antaranya banyak yang aktif, ada juga yang non aktif. Yang aktif sekarang bisa dilihat, oh ini anak teman waktu dulunya aktif, alhamdulillah sekarang kehidupannya. Oh ini anak gak aktif, ternyata kehidupannya prihatin. Ini sekarang bisa membayangkan dan terlihat. Nah ini salah satu contoh. Jangan kalian mengatakan cawe itu lada. Tidak mengatakan lada kalau belum merasakan. Itu gak usah. Gak usah seperti itu. Jadi cukup dengan gambaran-gambaran, terutama dengan pengalaman Mang Haji. Awas, yang tadinya rapi, disiplin, rajin, alhamdulillah kehidupannya itu lancar. Tapi sebahagian teman yang waktu belajarnya begitulah semaunya dan tidak ada ideal, tidak cita-cita, ternyata setelah tuanya serba pusing dan memprihatinkan. Anak haus semuanya, Mang Haji akan doakan semoga kalian berhasil jadi orang yang sukses dunia maupun akhirat. Itu doa. Kalau kalian sukses, Mang Haji juga walaupun gak dapat uang tapi dapat pahala mendoakan. Cuman di sini pelaturannya kita ngaji taklimul muta'alim. Taklim diambil dari kata-kata masdar allama yu'allimu ta'liman. Masdar sulasi majid warna awal bab kedua ratu kan dipelajari. Jadi artinya mempelajari. Muta'alim diambil dari kata ta'allama, ya ta'allamu, ta'alluman, bahwa muta'alim berarti isim fa'il, orang yang belajar. Jadi mempelajari orang yang belajar. Kenapa orang belajar harus dipelajari? Bukan dipelajari ilmunya, tapi ilmu cara tata belajarnya agar ilmu yang dicari itu berhasil. Jika kalian memegang kitab, kemudian kitab dibaca dan diartikan seperti sekarang, kemudian diamalkan, insya Allah sebelum meninggal dunia Allah akan kasih cita-cita kalian. Iya, jika tidak sesuai dengan pelaturan belajar, maka Allah tidak akan bertanggung jawab. Apalagi seorang guru. Jadi Allah itu memberikan nasib kepada seseorang disesuaikan dengan syariat atau disesuaikan dengan perjalanannya masing-masing. Kita cari perjalanannya bagaimana supaya kita berhasil. Nah itulah. Wa yaktanim ayyamal hadasa wa anbawa nasabah. Dari mulai SD kelas 1 sampai MTS kelas 3 ini adalah pertama kalian jadi pemuda. Badan tegak, main bola paling pintar, makan apapun juga yang enak-enak mah kemakan. Ini pemikirannya kuat. Makanya kalau dipakai nganggur atau dipakai cuma-cuma, ini adalah kerugian kalian.
maka harus diambil keuntungan. Pakai belajar yang baik, disiplin, hindari pergaulan-pergaulan yang akan kalian membahayakan. Biqadaril kadi tuto matarum. Awas artiin. Biqadaril kadi tuto matarum, tuto matarum. Biqadaril kadi itu bahasanya. Tuto kalian akan dikasih. Tuto itu akan dikasih. Karena ini bahasanya bil mudhari berarti akan. Tuto kamu akan dikasih sesuatu apapun tarumu yang kalian di dalam hati itu mengandung cita-cita kalian. Mau apa kalian setelahnya dari haul ini? Mau apa kalian setelah selesai belajar? Mau apa kalian ketika jadi orang tua? Itu dari hati. Tergantung kalian susah payahnya di saat sekarang ini. Kita melihat sekarang banyak orang kaya, bahkan pangkatnya pun juga pada tinggi-tinggi. Di antara lain, ya Pak Haji kenal sama Pak Camat nih, nama Pak Camat. Pak Camat suka ngobrol. Pak Camatnya itu nggak berlagu, tingkah lakunya juga. Jadi anak orang-orang pada senang. Beliau berkata begini, Pak Haji, ke saya nih ke Pak Haji, Pak Haji, saya mah anak orang miskin. Saya mah anak orang miskin, orang yang nggak mampu. Sekolah pun juga saya mah memaksakan pengen sekolah jadi camat, memaksakan. Terus mau pahit mau manis pokoknya mah yang penting saya lulus sekolah. Nah, alhamdulillah dengan kuat lahir batin saya ini setelah selesai jadi di sekolah IPDN, saya langsung ditunjuk jadi camat di Kabupaten Tangerang. Sekarang juga masih ada di Kecamatan Jambe orangnya. Itu paling rapi. Padahal anak orang gabon yang nggak punya, tapi agamanya mantap. 29 camat yang paling mantap disenangi masyarakat itu cuman hanya satu-satunya aja. Sampai mau dipindahkan ke kecamatan yang lain, itu masyarakat di situ pada rindu. Tak kita bisa nggak seperti itu? Satu, memang agamanya cukup. Ketika waktu dohor jam 12 di musola kecamatan gak ada yang ada, dia ada. Langsung ada sendiri. Walaupun lagi ngobrol ditunda. Atuh, benar-benar waktu. Udah ada sholat sunnah, gak ada teman di komat sendiri. Udah komat sendiri, gak ada teman, jadi imam sendiri. Tapi biasanya tiap mau sholat suka ada aja teman, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, baik sendirian maupun baik 2 orang maupun 3 orang. Nah begitu. Jadi senang kelihatannya oleh Mang Haji. Pengen aman suatu saat punya anak maupun anak didik perilakunya seperti ini, cita-citanya seperti ini. Itu baru camat. Nah, makanya di sini di qadaril kadi tuqo matarumu paman ramal muna lailan yakum. Kalau kalian di sini merasa pusing, merasa lelah, sampai kadang-kadang marah-marah datang ke rumah mau makan gak sesuai dengan keinginan karena capeknya itu, awas. Tapi tetap kita dipelihara, diberi dengan sabar, insya Allah itu akan menghasilkan. Tenaga kedua, paman romal muna lailan yakum.
Paman romal munah lailan yakumu, lailan di waktu malam yakumu berdiri. Jadi begini Nur, kita disiplin tidur, pukul 11 itu udah waktu tidur. Bahkan yang paling normal tidur itu pukul 10. Ini normalnya 10, 11, 12, 1, 2, 3, 5 jam. 4, pukul 4 itu udah nenjem. Pukul 4 bangun, ya kita seger. Jadi 6 jam pakai tidur. Baru kita bangun, mau mandi, kalau yang biasa mandi mah. Enggak, karena lebaran masih lama, nanti aja mau lebaran, terserah itu mah. Yang penting kita setelah dari kamar mandi ngambil air wudhu. Udah ngambil air wudhu, amparin sejadah. Udah ngampar sejadah, usolli sunnatan liqadha'il hajat. Saya sholat sunnah untuk mencari kebutuhan. Rokata ini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Walaqolin amin. Lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Walaqolin. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pintar. Emang itu doanya bisa. Duduk kita menghadap kiblat, baca istighfar 100 kali aja ya, istighfar. Astagfirullahaladzim. Udah baca istighfar, baru baca Allahumma la tada'ala fi maqamina hadza dzanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu. Itu doanya, doa salat sunnah aja. Katanya nggak katalar, ya Allah, saya alhamdulillah dijadikan manusia. Alhamdulillah saya berterima kasih ya Allah dikasih akal yang sehat. Tapi saya memohon kepadamu ya Allah, pengen jadi manusia yang selamat dan berguna bangsa dan negara. Itu tiap malam begitu aja, insya Allah hati kita lembut. Kemudian belajar kita akan semangat. Pergaulan yang sembarangan gak ada faedahnya kita hindari. Kalau orang suka bangun sebelum waktu subuh, tapi ini hal ini bertentangan dengan anak sekarang Pak Guru. Kurang-kurangnya sabar mah haji sendiri pukul 12 masih joget di kamar mandi, belum suara kedengarin sama tetangga. Ada apa tuh rame-rame, ada apa rame-rame, ternyata anak santri pada bercanda. Sulit diatasinya karena zaman udah brengsek seperti ini. Tapi walaupun sedemikian, ya harapan besar ke depan, hatinya mudah-mudahan berubah. Yang tidak baik jadi orang yang baik. Udah sampai sini dulu ya. Mudah-mudahan kalian semuanya didoain sama Mang Haji. Mudah-mudahan doain guru kita nih Pak Andi dan seterusnya. Mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa memimpin dan mengajar kalian. Kalian juga mudah-mudahan tambah semangat, tambah umur, tambah semangat, tambah pemikiran, tambah ilmu dan pengetahuan. Ala hadiniyah wa niyatin sholihah bi barakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Salim radhiyallahu ta'ala an sadatina sabi rasulillahi ajma'in. Amin.
Fatahsyurna bi ibadika sholihin dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ij'alna fiqhan fid-din. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, Tuhan kami berhimpun di halaman Madrasah Hudatul Ummah Al-Istiqomah dengan para santri dan para dewan guru. Kami memohon ya Allah, selaku dewan guru, pembimbing, pengasuh, berilah kami kesehatan dan kekuatan. Berilah kami kesehatan dan kekuatan untuk mendidik anak-anak kami dan anak-anak kami yang ada di hawa ini. Semoga Engkau berikan kesehatan pikirannya, badannya, disiplin dalam belajarnya, agar mereka mendapat ilmu bermanfaat dunia dan akhirat. Menjadi manusia yang tanggung jawab kepada dirinya sendiri, bertanggung jawab kepada keluarga, dan memperkuat agama, nusa dan bangsa. Terimalah ya Allah permohonan kami, hindari dan jauhkan kami dari balahi malapetaka yang akan terjadi di tahun ini. Ya Allah, Maha Pendengar, Maha Penyayang, Maha mengabulkan segala permohonan hamba-Nya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sebelum salam, mohon diterima apa yang disampaikan oleh Mahaji pada saat ini, terutama ya peningkatan akhlak dan pengetahuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.